Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempertimbangkan kemungkinan untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara menuai banyak kritik. Hal ini disinyalir dapat melemahkan efek jera dari tindak korupsi dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat bagaimana keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Dan malam hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Mbak Nova Riza, Direktur Advokasi dan Konsolidasi Gerakan IM57 Plus Institute. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan dari Presidential Communication Office atau PCO untuk bergabung dalam dialog malam hari ini. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Langsung saja saya sapa Mbak Nova, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, terima kasih juga atas waktu ini. Baik, Mbak Nova, di saat negara-negara lainnya seperti katakanlah Tiongkok begitu ya, mengeksekusi mati terpidana korupsi, Indonesia malah membuka peluang untuk memaafkan napi korupsi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin pertama-tama perlu kita maknai positif dulu ya, Oke. apa namanya pidato dari Presiden Prabowo ya, berkaitan dengan semangat bersih-bersih beliau. Oke. Supaya kita punya positive thinking gitu yang pertama. Walaupun memang pernyataan Presiden Prabowo ini sangat mengejutkan ya, memberikan kesempatan pada koruptor untuk tidak dihukum ya, bertaubat asalkan mengembalikan uang yang telah dicuri. Nah ini perlu diluruskan. Yang pertama harus kita pahami ya, korupsi ini kan sebetulnya oleh dunia pun sudah disepakatin sebagai kejahatan luar biasa. Mengapa kejahatan luar biasa? Karena dampaknya yang luar biasa terhadap perekonomian rakyat, ya, terhadap rakyat itu sendiri. Pertama, salah satunya karena kerugian negaranya yang sangat masif yang disebabkan oleh korupsi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang HAM, sebetulnya tindak pidana korupsi itu menyebabkan atau merampas hak rakyat. Bagaimana mungkin uang rakyat diambil, dikorupsi? Nah itu sama saja dengan merampas hak rakyat. Kenapa? Dengan uang hasil korupsi misalnya berapa triliun kalau hasil kajian dari ICW untuk tahun 2023 saja 61-an triliun kalau tidak salah, itu kalau digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik, kemudian untuk meningkatkan infrastruktur, itu menjadi apa ya, hak rakyat jadi terpenuhi. Nah karena korupsi maka hak rakyat itu tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau kita bicara tentang perampasan aset ya, perampasan aset koruptor itu melanggar HAM, malah sebaliknya kalau kita tidak merampas kembali uang rakyat yang sudah dirampas oleh koruptor, itu bagi saya itu adalah perampasan hak rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi pernyataan Yusril, Menteri Yusril, bahwa apa yang dikemukakan oleh Presiden itu sejalan dengan pengaturan UNCAC. Yang pertama, UNCAC itu harus dibaca secara utuh. UNCAC sendiri mengatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif itu dilakukan dengan 4 strategi. Yang pertama adalah upaya pencegahan, kemudian kriminalisasi yang masuk diantaranya adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Yang ketiga adalah aset recovery, dan yang keempat adalah kerjasama internasional. Dan 4 hal ini harus berjalan beriringan untuk mendapatkan upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Ketua IM57 Lakso Anindito, bahwa tidak bisa dilihat strategi dari UNCAC itu secara parsial, tetapi harus dilihat secara utuh. Dan kita sebagai negara yang juga telah meratifikasi UNCAC juga seharusnya sepakat ya untuk bahwa 4 strategi pencegahan korupsi ini harus dijalankan secara paralel. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang pengampunan tadi ya, bahwa setelah mengembalikan uang rakyat, koruptor boleh tidak dipidana. Ini jelas-jelas bertentangan juga kan dengan regulasi kita yang saat ini ada. Jadi kalau kita lihat pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 kan mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara jelas tidak dapat menghapus pidana. Itu yang pertama ya. Kemudian
Sehingga Mhm. jangan sampai wacana pengampunan koruptor tadi telah disampaikan juga oleh Laksamana Dito hanya untuk menjustifikasi peringanan hukuman koruptor, ya dengan Baik, dalih tadi optimalisasi kerugian negara. baik, baik. Kalau bicara tentang optimalisasi kerugian negara, Hmm, banyak cara sebetulnya dilakukan. hmm, Salah satunya adalah optimalisasi pengembalian dari pajak, dari sektor oke. pajak. Yang kalau kita lihat sekarang sama sekali belum optimal. Itu Oke. yang perlu ditegaskan oleh pemerintah. Oke, baik, Itu, Mbak Mbak Nova, Ayu. dalam konteks pemberantasan korupsi yang pada akhirnya sering dianggap sebagai kejahatan luar biasa, ini Anda melihatnya seperti apa? Kenapa Pak Prabowo bisa sampai menyampaikan hal seperti ini? Apakah ini normalisasi terhadap korupsi atau sebenarnya ini adalah komitmen dari pemerintah yang akhirnya dipertanyakan oleh masyarakat seberapa serius sebenarnya untuk memberangus korupsi di Indonesia? Ya, saya sendiri sempat optimis ya begitu mendengarkan pidato Presiden Prabowo ketika pelantikan ya bahwa beliau sangat serius untuk bersih-bersih, kemudian akan menindak tegas pejabat yang melakukan penyelewengan, begitu ya. Hmm, Dan berikut juga penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi itu kita menyambut positif hal tersebut. Tetapi jangan sampai, gitu ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, jadi menjustifikasi eh, tujuan dari pemberantasan korupsi sendiri. oke. Kita paham mungkin Indonesia saat ini butuh uang ya, Hmm, hmm, butuh uang untuk hmm, membiayai negaranya, sehingga segala cara dilakukan, ya. gitu ya. Jadi semua semua upaya untuk mengembalikan atau meraup uang sebanyak-banyaknya dilakukan. Itu sih sebetulnya Oke. Mbak Ayu. Oke, Mbak Nova, tapi kalau Anda ini sebenarnya melihat potensi atau dampak dari pernyataan Pak Prabowo ini seperti apa? Karena bisa jadi para koruptor yang melihat pernyataan ini akhirnya ya sudah melakukan saja begitu untuk korupsi karena toh nantinya akan bisa dibebaskan juga. Ini dampaknya seperti apa terhadap para koruptor? Em, Jelas ini menjadi seperti angin segar ya bagi koruptor. Ini seperti sedang meniru teks amnesti mungkin ya, Hmm, gitu ya. Padahal kan korupsi itu kan adalah rezim pidana, rezim pidana. Jadi mengembalikan kerugian negara tidak serta merta menghapus pidananya. Bahkan di negara lain pun mungkin kita bisa cek gitu ya. Belum ada negara lain begitu ada koruptor mengembalikan uangnya kemudian dia tidak pidana. Bayangkan saya juga bisa melakukan itu dong. Saya iya. korupsi 1 triliun, ya udah saya pakai aja dulu uangnya. Saya ambil manfaatnya, saya putar uangnya. Kemudian begitu ketahuan atau ada program semacam amnesti, saya kembalikan saja deh uangnya 1 triliun gitu. Hmm, Padahal dengan uang 1 triliun itu dampaknya kan banyak. hmm, 1 triliun bisa digunakan oleh rakyat, oleh pemerintah untuk pemulihan atau bukan pemulihan ya, penguatan fasilitas umum, kemudian membangun infrastruktur gitu. Rakyat nggak ada jalan yang bolong, tidak hmm. ada masyarakat yang tidak ada biaya untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang. Itu sebetulnya Mbak Ayu. Oke. Kalau Aha, saya juga akan menanggapi pernyataan Menteri Yusril yang iya. mengatakan bahwa kalau saya tidak salah ya, memenjarakan koruptor tidak membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hmm, Alasannya kebanyakan koruptor yang dipenjara dianggap masih bisa menyimpan uang mereka di luar negeri. Saya rasa kalau itu duduk persoalannya, yang harus dicari tahu adalah persoalannya. oke. Kok kalau koruptor mencuri kemudian dia melarikan uangnya ke luar negeri, lalu kita tidak bisa mengambil kembali uang tersebut, ada persoalan di sana. Harus dilihat apa persoalannya. Apakah kapasitas penegak hukumnya yang tidak mampu menembus ke luar Hmm, negeri? hmm, Apakah regulasi kita juga yang tidak sanggup menembus yurisdiksi luar negeri? Eh, itu yang harus dilakukan oleh hmm, pemerintah. Itu yang hmm. harusnya diperkuat. Bukan hanya gara-gara kita tidak bisa mengambil kembali uang yang telah dicuri kemudian dilarikan ke luar negeri,
jadinya kebijakannya kok jadi Tidak. kebijakan amnesti. Iya, iya, Ini kayak tidak nyambung ya tidak tepat dengan sasaran ya tujuan Mbak Nova ya dan sepertinya. tidak tepat sasaran, Oke, kira-kira begitu. Mbak Nova, saya juga ingin Anda Iya. mengomentari pernyataan dari Pak Prabowo. Ia mengatakan uang ini bisa dikembalikan secara diam-diam, asal dikembalikan kepada masyarakat. Ini maksudnya apa Mbak kalau Anda melihat? Ini kan uang rakyat, kok pengembaliannya justru tidak transparan? Ya, lucu ya. Hmm, Kan kebijakan itu dibuat juga harus transparan, penegakan hmm, hukum juga harus transparan. Kalau kita mengaca kepada, bukan kebijakan, regulasi pajak misalnya. Betul, regulasi pajak itu kan ada istilah ultimum remedium ya, jadi mengedepankan pengembalian duit, kembalian uang, apa namanya, supaya, wajib pajak membayar pajak, kemudian pidananya bisa dihapuskan. Tapi itu ada catatannya, ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Pertama misalnya bahwa kasusnya belum masuk ke tahap penuntutan, atau kalau sudah tahap penuntutan belum masuk ke pengadilan. Kemudian kalaupun pada tahap penyidikan kemudian wajib pajaknya mau membayar kewajiban pajaknya, itu dendanya bukan main-main, hmm, bisa 4 kali lipat dari hmm. dari 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 kerugian yang dia belum bayar. Jadi regulasi itu kan ada syaratnya, bukan tiba-tiba kembalikan saja deh uangnya, kemudian kemudian bisalah secara diam-diam, tidak diketahui publik, kita bikin regulasinya bagaimana supaya memudahkan rakyat. Tidak ada efek, tidak ada unsur keadilan. Hukum kan dibuat untuk keadilan Hmm, ya hmm, hmm. sebetulnya. Jadi korupsi itu kan harus dilihat tadi sebagai kejahatan. Kita sepakat sebetulnya, dunia internasional sepakat bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ya, Maka harus ditindak dengan langkah-langkah luar biasa. ya, Begitu. oke, Kenapa harus ya optimalisasi kerugian negara itu, perampasan aset korupsi bukan hanya dilihat untuk optimalisasi kerugian negara, baik, tapi untuk pemutus. Kita tahu bahwa korupsi, dengan uang korupsi, oke, korupsi itu kan dilakukan bukan oleh orang-orang miskin ya, 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 bukan ya, orang-orang bodoh, tapi hmm, oleh orang pintar yang hmm, punya jabatan dan lain sebagainya. Hasil korupsi kemudian dicuci, oke, kemudian dipakai lagi untuk tindak pidana lainnya, dan bahkan untuk menguasai kekuasaan baik, lagi, kan. Nah, itu yang bahayanya. oke, Maka apa tujuan dirampas? Kita harus tahu dulu. Dirampas itu bukan hanya untuk optimalisasi ya, kerugian negara, ya, pengembalian kerugian negara, tetapi juga untuk memutus mata baik, rantai dan memberikan efek jera kepada baik. para Oke, koruptor. oke, baik, Itu. Mbak Nova. Karena disalahartikan. Baik, baik, Mbak Nova. Terakhir nih, mungkin singkat saja, Mbak Nova. Dengan pernyataan Pak Prabowo dalam 2 bulan baru menjabat jadi presiden, ada pernyataan bahwa akan memberikan pengampunan untuk para koruptor. Begitu, Anda melihat nanti ke depannya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia seperti apa? Ini masih 2 bulan ya. Mhm. Mudah-mudahan kita pernyataan Presiden Prabowo eh, tidak seperti yang kita bayangkan. Saya sebetulnya apresiasi dengan pernyataannya Habibur Rahman ya, yang menyatakan tidak seperti itu memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan saya melihat Habibur Rahman juga mengatakan bahwa tetap akan koruptor akan tetap dihukum eh, walaupun dia akan mengembalikan kerugian negara, bahwa kita punya mekanisme hukum yang memang tidak bisa menganulir hukuman badan begitu koruptor mengembalikan hasil curiannya. Itu sih, Mbak. Saya tetap Oke. optimis, dan mudah-mudahan pernyataan Menteri Yusril Mhm. tidak seperti Yang disampaikan ya. iya, tidak seperti yang disampaikan, karena ini sangat berbeda dengan rezim pajak, saya pikir. Betul, kita Gitu. berharap semoga para pemimpin kita ini benar-benar serius ya memberantas korupsi dan tidak blunder dalam pernyataan-pernyataannya juga. Karena bagaimanapun harapan masyarakat Indonesia sangat besar untuk memberangus korupsi. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Nova Riza, Direktur Advokasi dan Konsolidasi Gerakan IM 57 Plus Institute. Selamat malam Mbak Nova, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.